Majapahit digadang-gadangkan sebagai kerajaan terbesar di negeri ini. Bahkan wilayah kekuasaannya dikatakan termasuk wilayah Maluku. Benarkah demikian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi katong saudara semua. Katong dari mahasiswa Yakan Ambon, Prodi Pariwisata Budaya Agama, kelas B. Di sini katong ingin menjelaskan sedikit mengenai warisan sejarah agama Hindu-Buddha, yang salah satunya katong ambil dari 7 keterkaitan Maluku dengan Majapahit. Majapahit digadang-gadangkan sebagai kerajaan terbesar di negeri ini. Bahkan wilayahnya kekuasaan dikatakan termasuk wilayah Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi katong saudara semua. Katong dari mahasiswa Yakan Ambon, Prodi Pariwisata kelas B. Di sini katong ingin menjelaskan sedikit mengenai warisan sejarah agama Hindu-Buddha yang salah satunya katong ambil yaitu air Majapahit. Air Majapahit datang dari sebuah negeri yang bernama Negeri Imam di kota Ambon. Terdapat sebuah situs peninggalan sejarah yang diklaim warisan sejarah dari kerajaan Majapahit. Maluku adalah air Majapahit. Air Majapahit itu berada persis di antara dua tempat yang bernama Negeri Kilan dan Hukurila. Negeri Emat Kuralesi Rekul yang berada di kecamatan di timur selatan kota Ambon, Maluku. Mata air telah pada sejak lama masyarakat sekitar mengenalnya dengan Majapahit, dikarenakan terangkat dari cerita rakyat setempat bahwa konon di tempat tersebut merupakan tempat di mana utusan dari kerajaan Majapahit yang bermaksud datang menemui Kapitan Tani Hatuila dari negeri Imam utusan. Majapahit tersebut menetapkan tombaknya ketika mereka datang beristirahat dan tempat di mana ia menancapkan tongkatnya tersebut keluar mata air. Akhirnya dikenal sebagai air Majapahit. Kadang-kadang rombongan Majapahit ini maksudnya sebagai bekerjasama dalam merangkap membangun ekspansi yang lebih luas oleh kerajaan Majapahit. Dan mereka melihat Negeri Ema dan Maluku sebagai calon mitra yang potensial. Namun, konon kedatangan mereka, para utusan Majapahit yang dikomandoi oleh Putri Paduka Majapahit yang bernama Nyai Maskena Eko Suhertarmi, ini tidak mendapatkan persetujuan dari Kapitan Tani Hatuila, dikarenakan apabila maksud kedatangan utusan Majapahit tersebut telah sebagai bentuk untuk membawa negeri Ema, maka akan ditolak dan sudah pasti ditolak. Sebab menurut Kapitan Tani Hatuila, negeri Ema merupakan sebuah negeri bebas dan telah memiliki kotanya sendiri. Ia tidak pernah menjadi bawahan di negeri manapun. Akhirnya karena ditolak dan merasa malu, sang putri sebagai pimpinan yang berikan sebuah gende emas dan meminta agar gende emas tersebut agar ditanam, dan ketika ditanam gende emas tersebut mengeluarkan air yang sangat jernih. Hal itu memberikan sang putri pada Kapitan Tani Hatuila sebagai tanda bahwa mereka pernah menyambangi negeri emas tersebut dan meminta agar gende tersebut tetap dipelihara. Maka jadilah gende tersebut hingga saat ini mengeluarkan air dan dikenal air Majapahit juga, dan di kejadian ini konon terjadi di masa pemerintahan ketika Raja Hayam Wuruk memerintah. Batu tulis. Jika di Ambon ada air Majapahit, maka di Jailolo pasti di sebuah desa yang bernama Desa Perniti ada sebuah prasasti masa lalu yang diberi nama Batu Tulis yang berada di Sungai Perniti, Jailolo, Maluku Utara. Situs ini kuat sebagai warisan jejak Hindu-Buddha karena aksara yang tidak umum bagi orang Maluku maupun Indonesia Timur. Aksara tersebut belakangi diketahui merupakan aksara Gagangan, yang mana aksara tersebut juga pernah ditemukan di Sumatera dan sekitarnya. Hanya ada dua spekulasi dari dua hal ini. Prasasti tersebut hanyalah rekam jejak pedagang dan saudagar asal India yang beragama Hindu-Buddha yang pernah melakukan kegiatan berdagang di Jailolo. Di opsi kedua adalah ini merupakan jejak Majapahit di Maluku berusaha membangun kebesaran imperiumnya. Majapahit di negeri Ema. Setelah menyebutkan beberapa peninggalan Majapahit di negeri Ema tadi, seperti gende emas yang kemudian menjadi air, lalu ada tombak kesatrian Majapahit. Rupanya peninggalan Majapahit itu tidak sedikit dari Waresi Rehung ini
Berikut ini ada beberapa utusan peninggalan Majapahit tersebut adalah terdapat sebuah perigi atau sumur yang dinamakan adalah Sumur Majapahit yang terdapat di sebuah tempat yang bernama Losaru. Lalu ada gamelan atau dikenal sebagai totobuan oleh masyarakat Maluku pada umumnya berjumlah gamelan tersebut dibawa oleh para utusan Majapahit ke semua yang berjumlah 12. Dan selanjutnya seperangkat alat makan sirip Minang yang terbuat dari tembaga yang mana merupakan milik dari putri utusan Raja Majapahit kala itu. Selain itu pula juga terdapat beberapa benda dan keramik dua lainnya dan terlepas itu semua. Kemudian negeri Ema juga terkenal dengan tarian Parisaya atau tarian perisai yang juga diyakini merupakan tarian yang berasal dari Majapahit.